Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Binpol, Bincang Politik. Tempat kita berbicara tentang politik dengan lebih santai dan apa adanya. Sekaligus kita akan mengenal tokoh politik dengan lebih personal. Di episode pertama ini, kita kedatangan bintang tamu yang begitu luar biasa. Beliau adalah seseorang yang tidak asing lagi dalam dunia politik, terutama di Nusa Tenggara Barat. Beliau pernah menjabat menjadi bupati selama 2 periode di Kabupaten Lombok Barat dan sekarang terpilih menjadi anggota dari Komisi 2 DPR RI. Masyarakat banyak mengenal beliau dengan HFK. Di sini sudah bersama saya di studio adalah Bapak Haji Fauzan Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini bagaimana? Santai. Ya, santai. Tapi saya panggilnya apa nih Pak? Terserah. Bapak atau Kakak? Karena Bapak dari Nasdem. fraksi Partai Nasdem ya? Biasa panggil kakak. Iya, di Nasdem. Berarti saya panggilnya Kakak saja. Boleh. Ya? Oke. Saya juga manggil kakak nanti. Oh iya. Itu bahasa Nasdem. Kakak ya, Kakak Haji Fauzan. Kita bakalan berbicara terkait perjalanan politik dan kiprah Bapak di parlemen sejak dilantik sampai sekarang. Jadi seputar itu yang akan kita bicarakan. Teman-teman tetap dengarkan ya, karena kita akan berbicara dan mengenal tentang bagian Komisi 2 DPR RI. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah dari perjalanan karir politik Bapak dari menjadi bupati hingga sekarang menjadi anggota di Komisi 2 DPR RI itu gimana sih perjalanannya Bapak? Kayaknya teman-teman penasaran. Ya gimana ya, alhamdulillah ya, berkat dukungan masyarakat, berkat doa orang tua, istri, anak, keluarga besar, bahkan termasuk masyarakat, alhamdulillah belum terlalu ada hambatan yang berarti. Bahkan sejak mulai saya menyelesaikan pendidikan di Jogja, kemudian pulang ke Lombok, alhamdulillah lancar. Mulai jadi dosen. Oh, dosen dulu ya? Ya, dosen, kemudian 2003 KPU Provinsi, kemudian 2008 ketua KPU Provinsi, kemudian baru ke Lombok Barat. Berarti memang sudah dikenal dulu ya sama masyarakat Bapak sebelum menjadi bupati. Iya, relatif sih kalau masalah kenal kan, sangat relatif. Tapi yang pasti hubungan silaturahim terutama dengan sahabat, dengan teman, dengan tokoh-tokoh agama harus tetap dijaga. Berarti relasinya sudah Ya, banyak dan kita menjaga hubungan dengan teman-teman gitu Pak ya. Terus kira-kira setelah dilantik dari bulan Oktober tahun 2024. 1 Oktober. Oh ya, 1 Oktober ya Pak. Itu apa saja sih yang sudah dikerjakan? Ya. Pertama, ini kan karir pertama saya di legislatif. Karena sebelumnya kan dosen, kemudian KPU itu juga eksekutif sebenarnya, eksekutif pemilu. Kemudian di bupati eksekutif, baru ini mulai per 1 Oktober 2024 saya dilantik di DPR RI dan ditempatkan oleh partai di Komisi 2 DPR RI. Ya relatif beda jauh ketika kita berada ketika saya di KPU kemudian menjadi bupati, itu relatif beda ya. Tugas dan fungsinya termasuk aktivitas ya, aktivitas kita karena beda ya. Eksekutif itu eksekutor ya, legislatif itu kan pengawas ya. Tugasnya kalau secara umum itu ada 3 ya, membuat undang-undang,
bersama eksekutif, kemudian pengawasan jalannya pemerintahan, mengawasi eksekutif, kemudian yang ketiga di masalah anggaran untuk dibagi juga ke eksekutif gitu. Jadi tapi tetap konteksnya bukan eksekutor, Mengawasi. ya mengawasi. Jadi pekerjaannya itu ngomong, ya sesuai juga dengan arti kata parlemen. Ya, itu berbicara artinya. Jadi bukan eksekutif. Yang intent itu tentunya dengan mitra kerja. Ya, jadi hampir tiap hari rapat dengan mitra kerja di Komisi 2 ya. Di Komisi 2 itu Pak ya. Komisi 2 ini mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu dia itu membidangi apa, tugas utamanya apa. Oke, jadi mitra kerjanya itu Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Kalau sudah Menteri Dalam Negeri sebenarnya relatif juga ikut kita mengawasi, ikut kita membantu bahkan daerah. Karena kan gubernur, bupati itu pembinanya itu Mendagri. Makanya kita kalaupun sering ke daerah-daerah seluruh Indonesia, itu kontaknya juga itu. Ya, meminta informasi dari gubernur, dari bupati apa yang bisa kita bantu. Ketika nanti kita berbicara dengan Menteri Dalam Negeri, termasuk dengan mitra kerja yang lain. Bahkan dalam konteks TKD bisa kita bantu, transfer dana ke daerah dari pusat. Itu bagian dari tugas pengawasan Komisi 2. Nah, selain Mendagri, itu Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, menyangkut PNS. Oh, PNS. Ya, itu juga mitra kerja dari Komisi 2. Makanya saya itu sering juga menerima teman-teman honorer di rumah. Nah, kalau pas pulang, termasuk di Jakarta, kita sering menerima masukan, dan alhamdulillah salah satu keberhasilan kita bersama termasuk dengan Menpan dan BKN. BKN itu Badan Kepegawaian Negara. Itu alhamdulillah P3K, padahal itu kan kalau merujuk ke undang-undang ASN seharusnya selesai 2024 kan. Tapi kita setelah diskusi dengan Menpan, setelah diskusi dengan BKN, jangan kita mengikuti undang-undang aparatur sipil negara selesai 2024, kemudian ada yang belum diangkat, kemudian kita diam, enggak. Nah, makanya alhamdulillah solusinya ada P3K. Bahkan di 2025 kemarin 2 kali prosesnya, karena itu memang hasil rapat. Kemudian yang berikutnya solusi terakhir itu P3K paruh waktu. Itu tujuannya begini, sering salah dipahami. Jadi P3K paruh waktu itu pegawai honor yang sudah masuk data BKN. Se-Indonesia itu hampir kurang lebih 2 jutaan. Itu kita minta di SK-kan sebagai P3K paruh waktu. Kemudian honornya tergantung kemampuan daerah, tetapi nanti ketika dibutuhkan P3K itu langsung diangkat, di ranking sesuai dengan masa tugasnya, sesuai dengan formasi yang ada. Jadi bukan seleksi awal lagi. Nah, itu tujuan P3K paruh waktu, dan kita sudah bersepakat itu baru diselesai setelah semuanya habis. Diangkat itu ya, di peringkat sampai dengan 0 gitu. Jadi jangan khawatir lah. Berarti semuanya akhirnya lulus. Akhirnya gitu? Lulus P3K. Sambil tetap juga kita buka peluang. Kalau dia masih memenuhi syarat dari sisi umur, boleh juga ikut PNS. Nah, sambil menunggu, siapa tahu kan, sambil menunggu peringkingan itu selesai sampai tuntas. Itu hasil kita diskusi dengan Menpan, dengan BKN, dan bahkan ini juga walaupun belum positif, tetapi insya Allah saya yakin, karena Bapak Presiden kita ini kan sangat peduli terhadap masyarakat kita. Kita juga minta P3K itu diberikan pensiun. Nah, sama dengan PNS. Karena memang
di rapat kita dengan Menpan, dengan BKN itu kita pakai ukuran kemanusiaan saja. Taruhlah P3K misalnya, kan dia pensiun mengikuti PNS. PNS pensiun eselon 3 ke bawah itu kan 58. Orang berumur 58 pensiun, anaknya masih SMP, masih SMA, kalau tidak punya pensiun. Nah, cara berpikir ini juga sama kita antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan, dengan BKN itu sama. Makanya insya Allah lagi dihitung. Ini di tahun ini? Belum, ya kok ya belum. Tapi insya Allah lagi dihitung kebutuhannya oleh pemerintah. Tapi dari diskusi itu insya Allah. Tapi karena memang kan pertimbangannya kemanusiaan sekali gitu kan. Artinya kalau tidak dikasih pensiun misalnya, itu pemerintah istilah kita di Komisi 2 itu menciptakan klaster kemiskinan baru. Iya kan, kalau enggak punya penghasilan. Iya betul. Berarti selain tadi saya lanjutkan mitra kerja kan. Tadi Mendagri, Menpan, BKN, baru 3. Kemudian yang berikutnya teman kerja, mitra kerja Komisi 2 KPU. Ya KPU, Bawaslu, kemudian Menteri ATR BPN. Masalah pertanahan. Nah, itu juga tugas Komisi 2. Ya, ATR BPN. Kemudian yang berikutnya Ombudsman. Tahu Ombudsman? Kebetulan tidak tahu. Tidak tahu. Ada di provinsi dia ada. Jadi Ombudsman itu lembaga negara seperti KPU lah. Dia punya komisioner. Kalau di daerah itu sampai tingkat provinsi dia. Ada di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi. Kemudian selain Ombudsman ada Arsip Nasional, itu juga Komisi 2. Arsip Nasional ini seperti kemarin kasus perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera kan, ribut itu. Itu datanya ketemu di Arsip, ternyata milik Aceh, kayak gitu. Kemudian selain Arsip ada lagi Badan Pengelola Perbatasan, BPPT, perbatasan Indonesia dan negara lain. Nah, itu tugas Komisi 2 juga. Oh, berarti di area perbatasan itu iya, tugas itu dari Komisi kemarin 2. sempat Komisi 2 melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara langsung ke perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian IKN, Ibu Kota Nusantara. Oh, itu bidang apa juga? Itu juga Komisi 2. Nah, itulah. Banyak sekali ya, makanya hampir tiap hari rapat gitu, digilirkan kan antara mitra kerja. Tapi dalam kesibukannya ini banyak sekali pekerjaan, seperti kata Kakak Haji Fauzan Khalid, banyak mitra kerjanya, hampir setiap hari rapat. Tapi staminanya, kesehatannya tetap terjaga ya Pak ya, terutama pada hari ini harus diundang dijaga. Alhamdulillah Ya harus dijaga kalau itu ya. Jadi pertama kan penyakit itu ada di otak, di hati. Betul. Ya, adanya pertama faktor utamanya itu ada di dalam hati kita, otak kita. Makanya tidak boleh berpikiran suuzon, tidak boleh dendam, iri, itu tidak boleh. Itu sumber penyakit justru. Nah kemudian baru yang kedua fisik, olahraga lah. Olahraga. Betul. Olahraga apa yang seringnya? Ya paling jogging. Itu kita dikasih tips kesehatan ya sama Kakak Fauzan Khalid hari ini ya. Terus tadi kita sudah dijelaskan juga terkait membidangi apa saja di Komisi 2. Membidangi tadi seperti yang disebutkan, kerjasama dengan Bawaslu, KPU, terus pertanahan, Mendagri ya Pak, terus ada perbatasan juga, banyak sekali ya tugasnya ternyata. Bahkan nanti akan masuk Komisi 2 itu pengawasan terhadap BUMD dan BLUD, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, kayak rumah sakit di daerah, milik daerah. Itu nanti sekarang juga sebenarnya sudah mulai, tapi belum terlalu intens.
Jadi kalau ada rumah sakit di daerah milik Lombok Barat, milik provinsi, ada misalnya bank daerah, kemudian perusahaan air minum daerah, itu semuanya di bawah Komisi 2. Nanti akan ada undang-undangnya, lagi kita konsep, dan bahkan dalam waktu dekat ini Pak Mendagri sudah mengusulkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang ke Presiden, supaya yang membina dan mengawasi BUMD dan BLUD itu eselon 1 setingkat dirjen. Nah, PP-nya lagi diusulkan ke Presiden. Nah setelah itu nanti inten. Nah kalau ini udah jalan, insya Allah juga Komisi 2 bisa membantu BUMD misalnya, membantu memfasilitasi dengan pemerintah pusat, termasuk rumah sakit dan seterusnya. Tadi saya saat Bapak menjelaskan terkait yang guru juga P3K, itu menurut saya karena banyak ya kita lihat keluhan dari guru terutama, betul, Pak ya. Karena saya udah rasakan waktu jadi bupati memang. Itu semoga segala program yang Bapak sebutkan tadi itu berjalan lancar tentunya ya Pak. Amin. Nah, dari banyaknya yang kita bicarakan tadi, tugas dan apa yang dibidangi di Komisi 2, tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri ya Pak. Kira-kira tantangan yang menurut Bapak yang menjadi hambatan lah untuk jalannya program itu kira-kira apa? Sebenarnya kalau dari sisi saya pribadi, kemudian teman-teman Komisi 2 dalam konteks hanya sekedar menjalankan tugas itu tidak banyak. Yang banyak itu justru bagaimana kemudian apa yang kita sampaikan ke mitra kerja itu bisa terrealisasi dengan cepat. Itu memang kayak tadi misal P3 itu lama kita diskusi. Ya lama kita diskusi, bahkan kita sempat mengundang asosiasi ya. Kemudian juga yang paling ini persoalan lama, misalnya mafia tanah. Nah, ini kan persoalan lama ini, menyangkut HGU. Nah, ini juga kita konsen, dan bahkan gara-gara kita ributin di Komisi 2 masalah mafia tanah terkait dengan HGU, sekarang DPR RI membentuk pansus. Apa itu Bapak? Pansus itu panitia khusus yang akan menyelidiki persoalan ini. Itu pansus itu di DPR itu termasuk tinggi. Di bawahnya itu panja, namanya panitia kerja. Kalau panja itu kekuatannya tidak terlalu kuat karena itu hanya di internal komisi ya, tapi ini justru kita dibuat pansus itu melibatkan semua fraksi. Jadi yang menjadi anggota pansus itu bukan dia berasal dari komisi berapa, bukan, tetapi justru utusan fraksi. Itu akan serius dibahas. Mudah-mudahan nanti ini juga kita bisa menghilangkan mafia tanah ya, termasuk membantu pemerintah sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Misalnya HGU ilegal itu kita temukan oleh pansus, misal diambil oleh negara, dimanfaatkan untuk rakyat. Kayak gitu. Baik Pak, itu seperti yang Bapak jawab, actionnya itu lebih banyak tantangan ya Pak. Banyak tantangan, karena kan di DPR itu bukan dia yang eksekusi, tapi pemerintah. Pemerintah ini lagi punya aparatur, menterinya bagus, punya niat baik, kan belum tentu anak buahnya. Ini juga yang ribet ya, makanya kita juga sering mendengar keluhan Pak Menteri BPR misalnya sangat serius, tetapi anak buahnya di bawah. Itu hambatan gitu. Iya ya Pak ya, kerja kinerja beda-beda, yang membuat kebijakan dan yang menjalankan gitu ya Pak. Mengawasi. Mungkin sekarang kita yang mau saya tanyakan adalah, sekarang kita kan Pak sudah di era yang serba teknologi semuanya kan Pak ya. Jadi
di program misalkan contohnya di pertanahan misalkan itu kan sempat saya dengar kalau misalkan di pertanahan itu sekarang kalau sertifikat tanah semuanya serba pakai digital ya Pak ya. Itu kan lebih mengarah ke sekarang anak-anak muda itu biar lebih tahu kan. Nah, ada tidak misalkan program lain misalkan dari komisi Bapak yang berkaitan gitu sama sekarang kebutuhan Gen Z sekarang itu yang teknologi? Iya, saya ya walaupun komisi saya tidak berhubungan dengan itu, saya sering juga melakukan pelatihan digital ya, atas inisiatif pribadi. Saya sudah pernah lakukan di Mandua, saya pernah lakukan di SMK Lingsa, di SMA Narmada, itu pelatihan digital untuk anak-anak muda untuk mengarahkan memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi digital supaya arahnya itu ke hal yang positif. Saya sambung sedikit tadi disinggung masalah digitalisasi sertifikat ini penting ya, karena kan gini, masyarakat kita itu kalau tidak memegang bendanya itu dianggap dia tidak punya. Betul. Ya, sama dengan kita. Waktu kita pertama-tama misalnya pakai QRIS belanja, rasanya kita tidak punya duit kan. Kita hanya ingin megang yang cash. Nah begitu juga sertifikat. Masyarakat kita belum merasa punya tanah kalau tidak memegang sertifikat tanah yang manual. Ya. Sekarang ini ya pemerintah punya program digitalisasi sertifikat. Jadi kita tidak megang lagi, secara manual sertifikat seperti yang kita kenal. Tetapi penting saya sampaikan ke masyarakat, justru digitalisasi itu jauh lebih aman. Sulit, hampir tak mungkin kena pemalsuan. Nah kalau yang sekarang ini yang manual ini kan banyak kita sering dengar sertifikat double dan lain sebagainya. Tapi kalau digital nggak mungkin. Betul ya Pak. Mungkin nanti suatu saat ada bencana banjir, bencana hilang. Jadi tidak ada. Kalau digital kan udah aman sekali. Iya betul. Ya jadi sangat aman. Makanya kita dorong ya supaya masyarakat kalau misalnya sekarang masih memiliki sertifikat manual ya digitalisasi saja supaya aman ya, tujuannya adalah supaya aman ya. Jadi ini juga menjadi program pemerintah lewat BPN di daerah untuk melakukan sosialisasi. Nah, cuma memang sekali lagi ini sulit karena menyangkut kebiasaan ya. Menyangkut kebiasaan, tapi lama-lama akan terbiasa, sama aja dengan kita duit gitu. Dulu ketika kita tidak pegang cash, kita tidak merasa punya duit. Nah, kalau sekarang kan enggak. Oke, kebiasaan, betul sekali Pak. Saya juga adaptasi gitu kan Pak ya. Sekarang bahkan parkir sekarang pakai QRIS gitu. Iya, pakai QRIS. Itu sebenarnya tujuannya kan memudahkan dan aman dan lebih aman. Oke, itu tadi terkait yang teknologi ya teman-teman. Sekarang itu ada sertifikat digital namanya yang memudahkan teman-teman tentunya biar sertifikatnya itu tidak hilang, tidak double. Itu ada programnya sertifikat digital di bidangnya beliau di Komisi 2 DPR RI tentunya. Mungkin yang terakhir yang akan saya tanyakan terkait dalam menjalankan kebijakan di Komisi 2 DPR RI itu Pak, tentunya itu banyak tantangan seperti yang saya katakan tadi ya. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak gitu dalam tetap mempertahankan aspirasi masyarakat itu, menjaga positifnya, karena kita ketahui di media sosial itu kan banyak yang memfitnah gitu, yang hoax-hoax yang bisa dibilang haters lah gitu ke pemerintah gitu kan. Kira-kira apa yang memotivasi gini, Bapak? Jadi seperti sebenarnya ini sering saya sampaikan. Jadi kemajuan teknologi digital ini terutama dengan medsosnya
Itu ada sisi positif, sisi negatif ya. Nah, tugas kita sekarang, tugas kita semua harus memaksimalkan sisi positif ya. Untuk menyampaikan informasi yang benar. Bahkan dalam konteks agama misalnya untuk menyampaikan dakwah. Kemudian juga untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian komunikasi misalnya bencana dan lain sebagainya kan lebih cepat dengan teknologi itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya juga banyak yang hoax, banyak yang fitnah. Nah ini ke kita semua penting juga, kita ketika mendengar sesuatu jangan kita langsung percaya. Sekarang memang luar biasa. Betul. Sekarang dengan adanya AI, ChatGPT, kemudian ada lagi namanya apa yang satu tuh lupa saya, yang dari Cina itu bukan kayak ChatGPT, itu gampang sekali orang membuat hal yang hoax. Misalnya gini, misalnya sekarang saya bikin gambar kakak moderator misalnya, kemudian saya buat dia bernarasi mengatakan si A mencuri, si B mencuri, jelas kata-katanya, wajahnya apa, padahal itu hasil AI. Iya, sangat mirip ya Pak. Sangat ya, mirip. Jadi hal-hal seperti itu sama dengan kasus DPR kemarin ya. Orang difitnah macam, padahal kan kejadiannya tidak seperti yang kita yang ada informasinya di media sosial yang dilihat oleh masyarakat. Cuma lagi-lagi kelemahan kita sekarang ini, ketika kita menyampaikan hal yang positif di media sosial, itu yang nonton itu sedikit. Nah itu, tapi kalau kita menyampaikan hal yang negatif, itu penontonnya itu banyak. Nah ini juga kecenderungan masyarakat yang kurang baik, saya kira. Yang kurang baik harus kita saring. Kita harus betul-betul menyaring, jangan kita menjadi bagian dari orang yang ikut menyebarkan kebohongan. Apalagi kemudian kebohongan itu menimbulkan instabilitas di tempat kita. Sama-sama kita saling jaga. Oh, berarti yang menjadi motivasi Bapak ya itu sama-sama saling menjaga begitu, dan bisa menyaring informasi di internet, mana yang hoax, mana yang tidak. Karena betul tantangan sekarang Pak ya, banyak yang menerima informasi itu ya kalau sudah dibaca sekali ya itu dikira yang benar gitu, tidak searching lagi, tidak mencari informasi lagi, dan mengikuti kebanyakan. Kalau sudah banyak yang komen salah ya sudah semua dijudge salah gitu. Jarang ada yang mencari kebenaran di baliknya gitu Pak ya. Nah, itu kita harapkan Gen Z jadi pelopor. Berarti gen-gen saya juga ini. Iya. Jadi kalau pelopor. Kita kolonial kan. Kolonial. Pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, kita mau bertanya terkait pokir di DPR RI. Iya. Kira-kira bisa dijelaskan terkait pokir di DPR RI ini, karena kebetulan saya juga kurang tahu gitu ya. Itu. Jadi gini ya, kalau di DPR RI itu tidak ada pokir spesifik gitu. Misalnya kayak di DPR kabupaten, di DPR provinsi sekian, di DPR RI tidak ada. Yang ada itu adalah dengan mitra kerja. Ya, dengan mitra kerja, misal komisi saya itu Mendagri, Menpan, BPN, ya terkait dengan itu. Yang bisa kita bantu terkait dengan itu. Cuma memang tidak menutup peluang kita mencari lewat teman untuk membantu masyarakat. Contoh hal sederhana, misal saya tahun ini dapat 500-an rumah, 100 rumah kumuh ya. Itu bukan komisi 2 sebenarnya, itu komisi 8 kan. Tapi karena hubungan baik dengan teman, dengan praksi kita diberikan lewat kita. Ada juga misalnya nanti
Bisa juga bantuan untuk masjid dan sebagainya. Tapi yang real ada sebenarnya bantuan untuk masjid itu di Komisi 8 kan. Berarti bukan komisi Bukan Bapak ya? komisi saya. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita bantu. Walaupun mungkin nilainya jauh lebih kecil dengan yang ada di Komisi 8. Namanya aja kan dikasih. Nah, tetapi kalau menyangkut pertanahan, kalau menyangkut Kementerian Dalam Negeri, ya itu di saya, komisi lain nggak bisa. Kayak gitu. Jadi tidak ada seperti di DPRD kabupaten provinsi. Tapi insya Allah lah, sebenarnya gini-gini ini kan intinya seperti saya sampaikan di awal tadi, silaturahim intinya. Menjaga hubungan baik ya. Silaturahim mendatangkan rezeki, kan itu. Kalau kita rajin silaturahim, misalnya saya di Komisi 2 rajin silaturahim dengan teman di komisi lain, ya dapat lah. Seperti itu ya Pak. Ya. Nah teman-teman, gimana sekarang sudah lebih melek tidak terkait tugas di Komisi 2 DPR RI dan juga lebih mengenal Kakak Haji Fauzan Khalid atau biasa dikenal dengan HFK. HFK singkatannya ya, panjangannya Haji Fauzan Khalid, makanya dipanggilnya HFK. Kita tadi sudah berbincang cukup banyak nih yang saya tanyakan dengan beliau, dan kita sudah diberitahu terkait apa saja nih bidangnya di Komisi 2 dan juga kerja apa sih tugasnya gitu kan di Komisi 2. Dan beliau juga tadi sudah memberikan kita banyak sekali pesan positif terkait menjaga hati. Tidak boleh ya teman-teman kita bersikap iri, sombong seperti itu, karena itu asalnya penyakit. Dan dikasih juga tadi saran untuk tetap jaga kesehatan, olahraga. Seperti beliau jogging ya. Teman-teman nih pasti banyak yang sering tidur-tidur nih kalau misalkan sakit ya. Jadi kita bisa mengikuti pola beliau ya di usia yang sekarang, tapi masih banyak kesibukan tapi tetap terjaga staminanya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbagi begitu banyak hal positif dengan kita dan tentunya menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman yang sudah menyaksikan Binpol sejak tadi. Dan jangan lupa untuk menunggu episode kita selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif dan tetap cinta Indonesia. Sampai jumpa di Binpol selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.